Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil melihat pemandangan ya. Ini adalah lahan yang sedang saya bangun, cuman masih dalam proses ini. Jadi untuk hamster masih mengandalkan dari mitra-mitra peternak rumahan. Jadi di Bandung sendiri alhamdulillah sudah ada kurang lebih 5 atau 6 mitra peternak rumahan yang menyuplai hamster ke peternak rumahan. Sementara lahannya belum beres, jadi ya kita bekerja sama dulu dengan orang lain. Nah, buat teman-teman yang ingin ternak hamster, pastikan jangan melakukan hal ini ketika teman-teman berternak hamster. Hal ini adalah hal yang bisa dibilang berbahaya gitu. Yang pertama adalah memberikan buah-buahan. Oke. Hamster itu jangan diberikan buah-buahan karena bisa menyebabkan mencret. Karena makanan hamster itu bukan buah-buahan. Semua hamster. Tapi kalau sesekali mah nggak apa-apa. Kalau misalkan ada apel misalkan dikasih ya nggak apa-apa, sesekali doang ya. Bedakan antara sesekali dengan makanan pokok tiap hari gitu. Itu tidak boleh. Jangan memberikan buah-buahan. Tomat itu buah-buahan, jangan diberikan. Terus bonteng juga sama, buah-buahan. Itu jangan diberikan. Jamu air, jamu batu, komo kadu mah atau kalapa kan teas, itu tidak boleh diberikan. Hindarilah untuk memberikan buah-buahan. Kalau bisa sayuran ya kenapa harus buah-buahan gitu. Itu alasannya kenapa? Karena bisa menyebabkan mencret. Dan ini berbahaya untuk hamster, semua jenis hamster. Jangan diberikan buah-buahan, oke? Yang pertama itu. Yang kedua, jangan menjemur hamster di bawah sinar matahari. Apapun alasannya. Di bawah matahari langsung, misalkan di sini nih. Ini kan matahari nih. Nah, ini hamster. Misalkan kita bawa ke matahari langsung atau dijemur. Karena banyak yang nanya, "Bang, boleh nggak sih hamster saya dijemur? Alasnya bau." Kalau alasnya bau itu bukan dijemur, diganti. Gantinya juga gampang. Nggak makan waktu 2 menit. Ininya tinggal dibuang, diganti yang baru, taruh lagi, udah gitu. Jangan dijemur. Kalau dijemur, saya pastikan ini hamster nih, jemur di sana 5 menit aja. Yang mati mungkin bisa setengahnya. Nih, kalau nggak percaya silakan teman-teman lakukan sendiri. Jadi jangan pernah menjemur hamster ya. Itu adalah pemikiran yang salah. Apalagi di bawah sinar matahari langsung. Kalau ini kan enggak nih. Ini matahari, ini hamster. Kalau ini bukan dijemur, ini lagi disortir untuk pengiriman ke luar kota. Untuk teman-teman yang sudah inden, calon indukan. Calon indukan, bukan indukan ya. Karena kalau hamster sudah jadi indukan, itu tidak bisa disatukan seperti ini. Gerelut. Tapi kalau calon indukan, ini masih aman. Ini sekitar 2 mingguan lagi harus dipisah. Kalau sudah birahi, itu hamster pasti berkelahi. Sama gitu, di ayam pun sama, ketika sudah memasuki masa kawin itu pasti kalau ada jantan ya pasti berkelahi dengan jantannya. Tapi kalau kecil enggak, sama hamster pun. Jadi itu, untuk yang pertama jangan memberikan buah-buahan. Yang kedua jangan dijemur. Nah, untuk yang ketiga yang tidak kalah penting, jangan membiarkan alas hamster ini basah. Jadi kalau misalkan udah basah nih, itu harus diganti. Karena kalau basah itu bisa menyebabkan kutu. Banyak yang bilang, "Bang, hamster saya kutuan." Saya punya hamster ribuan ekor, nggak ada yang kutuan gitu. Kenapa? Karena alasnya itu selalu diganti rutin gitu, dibuang, dibakar. Kalau yang kayak gini dibakar, kalau sekam padi itu jadi pupuk. Kalau hamsternya basah itu bisa mengundang kutu. Nah itu, jadi usahakan jangan basah.
lembab sih nggak masalah, kalau basah ya nggak boleh, harus diganti gitu. Nah yang terpenting lagi nih, ini tadi yang pertama jangan diberikan sayur buah-buahan, yang kedua jangan dijemur di bawah matahari langsung, yang ketiga jangan biarkan alas hamster ini basah, dan yang keempat ini jangan memberikan ampas tahu yang tanda petik lebih dari 3 hari. Bang, kenapa di video sebelumnya abang menyarankan untuk memberikan ampas tahu untuk menekan biaya produksi? Memang benar, ampas tahu ini bagus sekali, proteinnya bagus karena dari biji-bijian dari kacang kedelai, kemudian bisa menekan biaya produksi. Tapi kenapa di video kali ini jangan memberikan ampas tahu yang lebih dari 3 hari? Begini, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Ampas tahu itu kalau kita angin-anginkan, jangankan 3 hari, 2 hari aja udah basi, udah bau. Kalau nggak percaya, cobain sendiri. Teman-teman beli ampas tahu, kemudian biarkan secara terbuka, kena angin-angin gitu, di terbuka, misalkan beli ampas tahu, taruh di ember kayak gini, diamkan 2 hari. Itu sudah saya pastikan sudah basi, sudah bau. Nah itulah kenapa alasan ampas tahu ini ketika beli ya usahakan langsung habis. Jadi jangan dilama-lamain gitu. Karena peternak besar itu ketika beli ampas tahu ya mereka langsung habis, nggak nyampe 2 hari udah langsung habis gitu. Maksimal ampas tahu itu di suhu ini, kalau di ini itu 1 hari. 1 hari kita ambil dari pabrik tahu, kemudian taruh di ember terbuka kayak ini, itu cuma 1 hari gitu kekuatannya. Ada nggak caranya supaya ampas tahu ini bisa awet? Ada. Yang pertama, di video saya sebelumnya kan udah ada tuh cara mengawetkan ampas tahu, saya ulas sedikit lagi di sini. Yang pertama itu si ampas tahunya itu diperes gitu, supaya kadar airnya berkurang. Sesudah diperes sampai kering, kemudian dimasukkan ke wadah yang tertutup, yang kedap udara, nu aya tutupan gitu tempat nanti. Dan yang terakhir dimasukkan ke dalam kulkas. Nah itu bisa bertahan sampai 2 minggu lah kalau di kulkas. Tapi kalau di wadah tadi, kalau misalkan cuma diperes terus dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup, ya itu mah paling kuatnya cuma 5 hari maksimal. Itu 5 hari udah mulai bau gitu. Jadi buat ampas tahu memang harus hati-hati. Banyak peternak di Bandung, tidak akan saya sebutkan namanya, yang bangkrut gara-gara itu. Ampas tahu yang sudah basi dicampurkan dengan makanan lain sehingga menimbulkan penyakit. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, silakan buktikan sendiri. Beli ampas tahu, taruh di suhu ruang luar 2 hari, pasti baunya udah bau bangke, bau busuk. Jadi itu saja. Yang pertama, jangan memberikan hamster buah-buahan. Yang kedua, jangan dijemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga, pastikan alas ini tetap kering, jangan sampai basah. Kalau basah ya diganti gitu. Yang keempat, jangan memberikan ampas tahu yang basi. Banyak peternak hamster di Bandung yang gulung tikar gara-gara itu. Hamsternya terkena penyakit. Jadi gini contohnya, misalkan ini ampas tahu nih basi, saya kasih ke hamster ini, dikasih. Kemudian si hamster ini tuh sakit, diare misalkan. Nah, karena kan hamster itu suka mupuk kayak gini nih. Nah, itu si kotorannya itu intinya keserap lah. Dan ini bisa jadi menyebar ke semua hamster yang lain dalam satu box gini. Itu sudah saya pastikan itu terjangkit semua. Kalau ada satu yang kena, itu pasti sebok gini pasti kena hamster itu. Makanya ketika ada hamster satu yang sakit, itu pindahin aja segini, langsung dipindahin gitu.
pindah ruangan, lebih bagus pindah ruangan, jangan satu ruangan yang sama kalau ada hamster yang sakit, karena bisa menular gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.